Alhamdulillah kalau buat aku baik-baik aja, juga semuanya ya. Alhamdulillah lah sampai detik ini Mas Bukti udah bisa dibilangin stabil semuanya, semua juga berjalan dengan baik insya Allah gitu aja. Sudah ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bukti, kalau Mas Bukti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bukti, karena saya bilang jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana, orang jadi katanya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bukti, stabil semuanya juga. Tapi posisinya Mas Bukti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Kemarin kan anak-anak hadir ya untuk jenguk, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih kita ketemu, aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus udah gitu dia nama anak juga lupa gitu, aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai inget, nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bukti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bukti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih ingat sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi, dia ngajarin nyanyi, ngajarin kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi dia happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Lalu yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih kalau bawain apa-apa, udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat gitu. Cara bicaranya Mas Bukti masih normal, alhamdulillah normal banget. Pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget. Cara ngomong juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. Bicara sama Kak Dila nggak? Apa? Nuntun bicaranya Kak Bukti gitu, atau seperti apa sih? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja. Dokter pun ini makanya ini keajaiban banget.
ya bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri apapun penyakitnya juga pasti diseberangin sama dokter ini. Penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke semoga ya, ruang doain pasien? aja observasinya karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa tuh namanya yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa apa namanya pantauan dari dokter gitu. yang memegang dari awal. Apa? Udah bisa menghibur mbak. Oh iya benar. Dari awal, Dari awal. ya sebenarnya masya Allah sih dari awal itu dia sampai detik ini Mas Bekti cuma kalau saya ingat di jam berapa Bun? Jam 9 apa 9 pagi. Pasti ingatnya cuma I must go. Oh one walking. Dia bilang gitu, so itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan karena dia mikirnya Karena dia workaholic juga kan. workaholic, jadinya itu yang dipikirin ya sih sebenarnya gitu. Tapi masih mengingat tanggal 28 nggak sih? Apa? Masih mengingat tanggal 28 itu? Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia yang dia tahu tanggal 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Nanti insya Allah aku udah punya mikirin lah kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy gitu. Mbak Dila, cukup itu masih cukup sulit nggak sih memberikan memori ketika harus mengenali anak-anaknya kelas 1? Enggak lah, enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak oh ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, alhamdulillah dia udah hari keberapa? Tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru bolehin, bawa anak ya sini nggak apa-apa. Iya nanyain terus, udah mulai Daphne di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih.